Setelah kita dari GWK, kita akan menuju ke shopping center atau pusat oleh-oleh. Ya. Perjalanan kita menuju GWK ada kurang lebih 15 menit saja. Ya, dikali 2. Ya, 30 menit. Ya, setengah jam. Ya, mungkin tadi jauh kurang. Karena apa Ibu? Karena waktu kita juga tidak lama di GWK. Ya, nanti setelah acaranya selesai, Bapak Ibu dimohon langsung menuju ke mobilnya masing-masing. Ya, langsung kembali lagi. Ya, karena setelah itu kita akan berbelanja. Ya, menuju ke shopping center. Sarapan semua ya, sudah sarapan semua. Bagaimana dengan istirahatnya dari malam? Nyenyak istirahatnya? Ya syukurlah kalau begitu ya. Nah, misalkan Bapak Ibu ya, nanti kita makan siangnya acaranya di shopping center atau pusat oleh-olehnya. Ya, untuk makan nanti saya ingatkan Bapak Ibu, usahakan untuk makannya nasinya jangan dihitung ya. Ya, nanti lama habisnya. Ya, dan juga makannya cukup 1 sendok saja, tapi berkali-kali. Ya, dan dikarenakan ini hari Jumat ya, untuk bapak-bapaknya nanti jika mau Jumatan ya, nanti kita di pusat oleh-olehnya di belakangnya nanti ada masjidnya ya. Mungkin sudah dikasih tahu masjidnya di mana. Ya, nanti setelah di sana kita arahkan semuanya untuk bapak-bapaknya yang mau Jumatan, kita arahkan ke masjidnya. Sebelumnya saya lupa, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, karena kata pepatah itu tak saya. Nama saya Deva Hermanka Jibril. Ya, bisa dipanggil Deva boleh. Ya, jadi orang Bali bilang tuh manggilnya tuh Bli Deva. Ya, mungkin ada yang tahu arti Bli apa? Ya, kalau di Jawa Mas ya, Bli itu kakak laki-laki. Bli. Ya, kalau kakak perempuan itu mbok. Mbok. Ya, kakak perempuan. Nah, kalau untuk anak perempuan itu G. Mungkin nanti Bapak Ibu melihat ada anak-anak kecil ya, atau nanti berbelanja ada apa? Ada yang jualannya itu anak-anak ya, atau Bapak Ibu mengira lebih mudah daripada Bapak Ibu bisa dipanggil G. Ya, G itu diambil dari kata jegek. Jegek itu artinya cantik. Ya, makanya orang Bali senang dibilang cantik, makanya dipanggil G. Diambil dari kata jegek, cantik. Nah, kalau cantik sekali itu jegek meketek-ketek. Ya benar. Iya, sama seperti mbak-mbaknya ya, semuanya jegek meketek-ketek ya. Cantik sekali. Nah, kalau anak cowok itu dipanggil Gus. Dipanggil Gus. Ya. Nah, kalau ganteng itu bahasa Balinya kentir. Bahasa Balinya ganteng itu kentir. Iya. Kentir apa bahasa Jawa? Benar. Ya Pak Kris ya. Iya benar. Ganteng itu kentir. Ya. Ya mungkin di Jawa kentir itu ada juga bahasanya ya. Dan itu artinya itu sedikit berbeda, malah bahkan kalau di Jawa ada stres ya. Kayak dia kayak gila ya kan. Nah, dikarenakan banyak juga dari pendatang orang Jawa ke Pulau Bali ya, mengetahuilah orang Bali jikalau kentir di Jawa itu stres atau sinting ya.
dikarenakan itu digantilah bahasa dari gentir itu menjadi bagus, gantengnya. Ya, kalau ganteng sekali sama bagus meketek-ketek. Sama. Ya. Ya, dan juga Bapak untuk orang Bali sendiri, Bapak untuk memanggil orang tuanya itu berbeda-beda. Ya, untuk memanggil orang tuanya. Ya, di setiap daerah itu berbeda. Ada yang memanggilnya untuk orang tua, untuk ibu itu ada yang memanggil biang. Biang itu emang program yang melahirkan. Ya, jadi biang bibitnya, biang anak. Maka dari itu dipanggil biang untuk ibunya. Untuk ayahnya itu bisa dipanggil aji. Untuk ayahnya. Di beda daerah itu ada berbeda lagi manggilnya. Ya, kalau untuk ibu itu memek. Untuk ibunya. Ya, kalau untuk ayahnya itu bape. Ya, mungkin ada bahasa yang memang sedikit menyeleneh ya, cuman memang khusus di Bali saja dipakainya. Tapi nggak apa Bapak Ibu, memang seperti itu. Jikalau Bapak Ibu ingin belanja, ya ketemu ibu-ibu, bilang aja, "Me, beli ininya satu, Me. Ininya berapa, Me?" Gak apa-apa, memang seperti itu. Ya. Karena memang banyak bahasa yang sama, cuman beda artinya. Ya. Seperti bahasa Bali sama bahasa Jawa. Saya pernah waktu itu bawa tamu orang Jawa, kebetulan. Dia nanya ke saya, komplain, "Beli, kok saya di Bali ini beli teh manis dapatnya teh tawar mulu ya?" Saya jawab, "Loh, ibu pesennya gimana?" Ibunya bilang, "Saya pesennya, Mas, cari teh sing manis gih." Itu artinya apa? Yang manis ya, gitu kan? Sing manis gih. Yang manis ya. Nah, di Bali sing itu ada juga. Sing itu di Bali tidak. Ya, jadi waktu ibunya bilang sing manis gih, itu berarti tidak manis ya. Nah, maka dari itu dapat ibunya dapat teh tawar. Ya, karena miskomunikasi. Ya, karena memang bahasanya sama, cuma artinya yang berbeda. Ya, sama juga bahasa Jawanya gedang. Ada yang tahu bahasa Jawanya gedang artinya apa? Pisang ya. Gedang di Bali ada juga, cuman artinya beda. Saya dulu ditanya sama ibu-ibu kebetulan juga, "Bu, di mana cari gedang goreng?" Ya, saya mikir gedang goreng, karena gedang di Bali itu pepaya atau kates. Saya mikir di mana ada kates digoreng, pepaya digoreng. Emang ada ya? Lalu tanyain, kalau gedang itu bahasa Jawanya pisang. Dari pisang goreng ya kan? Memang sama, cuma artinya berbeda. Bahasa Sunda pun ada. Ya mungkin ada tahu bahasa Sundanya cicing. Ada diam ya. Cicing itu diam di Sunda ya. Nah, kalau di Bali cicing juga ada, cuma kasar sekali. Ya mungkin Bapak melihat hewan-hewan di pinggir jalan di Bali yang ramai itu hewan apa? Anjing, benar sekali. Ya, cicing itu bahasa Balinya anjing. Ya, jadi kasar sekali. Ya, makanya sering ibu-ibu ngajak anaknya berbelanja, terus anaknya rewel minta beli sesuatu ya kan, terus ibunya bilang cicing gitu. Terus orang Balinya denger, ya astaga, anaknya dikatain. Ya kan? Karena memang banyak kesamaan, cuma beda arti. Ya, sama di Bali Bapak nggak boleh bilang kenyang ya, bolehnya bilang warak. Karena kenyang itu bahasa Bali juga, yang artinya itu memang berbeda. Ya, misalnya ditanya, "Bapak Ibu udah makan? Sudah? Warak belum?" Ya, nggak boleh bilang kenyang di Bali, karena kenyang di Bali itu beda arti. Nah, ya itu mohon maaf, kenyang di Bali itu artinya punya laki-laki berdiri. Nah, berdiri. Nah,
dari itu Bapak Ibu juga untuk bahasa makan juga Bapak Ibu ya. Nanti kalau makan itu nanti Bapak Ibu udah sarapan atau bahasa Balinya itu ngajeng semengan. Ya, itu bahasa Balinya ngajeng semengan. Setiap daerah juga berbeda-beda Bapak Ibu, ada yang bilang ngajeng, ada juga yang bilang ngajeng. Ya. Jadi setiap daerah juga berbeda bilang makannya. Nah, untuk nanti siang Bapak Ibu akan makan yaitu ngajeng tengai. Ngajeng tengai makan siang. Ya, kalau makan malam itu ngajeng peteng atau makan malam. Sebentar lagi sampai, yaitu GWK, kepanjangannya Garuda Wisnu Kencana, yang dimana Dewa Wisnu yang menunggangi Garuda emas. Ya, Garuda itu apa namanya? Yang kebadan manusia, kepalanya burung gitu ya. Nah, itu dinaikin sama Dewa Wisnu. Itu mungkin Bapak Ibu tahu kalau GWK itu juga bagian ya ikon Pulau Bali ya, karena memang tingginya itu melebihi tingginya patung Liberty yang ada di Amerika ya, dan juga termasuk salah satu patung tertinggi di dunia ya, karena tingginya itu 121 meter dan lebarnya itu 64 meter ya. Untuk luas halamannya itu sampai 60 hektar. Jadi memang luas sekali Bapak Ibu, dan juga memang sebagai ikon seni di Pulau Bali ini. Kalau Bapak Ibu ke sana, Bapak Ibu bakal banyak melihat berbagai macam rekreasi. Seperti ada juga yang kemarin Bapak Ibu lihat, yaitu tari kecak ya, di GWK ini diadakan juga ya, tari barong juga, tari bumbung juga, dan lain sebagainya ya, berbagai macam rekreasi. Nah, itu acaranya biasanya dimulai dari jam 10 sampai malam ya. Nah, dan juga Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu yang belum menikah ya, yang mau menikah barangkali ya, karena memang patung GWK ini sering dipakai untuk pre-wedding ya, karena memang untuk berfoto-foto itu backgroundnya bagus sekali ya. Memang karena kan juga memang tempatnya bagus, juga untuk masuknya itu cukup mahal ya. Itu per orangnya bisa sampai 125.000 biasanya untuk masuknya. Barangkali Bapak Ibu ya lain kali sama keluarganya barangkali mau masuk ke GWK ya, nah ya bisa persiapkan untuk satu orang itu 125.000 per orang ya. Mayoritasnya itu umat beragama Hindu ya, maka dari itu Bapak tempat ibadahnya umat Hindu yaitu pura itu ada di berbagai tempat yang ada di Bali, karena memang Pulau Bali juga selain dijuluki pulau wisata juga disebut Pulau Seribu Pura ya, karena memang
Bapak Ibu yang sedikit saja udah lihat pura, yang sedikit aja sudah lihat pura, karena memang pulaunya Pulau Seribu Pura. Jika Bapak Ibu pengen melihat Pulau Seribu Masjid, itu adanya di Pulau Lombok, Pulau Bangka. Ya, itu Pulau Lombok itu dijuluki Pulau Seribu Masjid. Ya, mungkin Bapak Ibu sering melihat kok pohon-pohon di Pulau Bali ini pada diselimutin, ya, atau pada disarungin. Ya, bukan karena memang pohonnya kedinginan, bukan. Ya, itu memang Bapak Ibu pohonnya dipercaya itu ada makhluk hidupnya, makanya disarungin. Karena dipercaya sama orang Bali itu pohonnya ada makhluk hidupnya. Maka dari itu pohon yang disarungin itu nggak boleh ditebang. Ya, apalagi yang namanya pohon beringin. Pohon beringin itu tidak boleh ditebang apapun yang terjadi. Karena pohon beringin dipercaya sama orang Bali itu pohon dari surga. Jadi dikeramatkan, nggak boleh ditebang. Nah, jika pohon biasa yang disarungin itu boleh ditebang, cuman harus bikin upacara lagi. Ya, dikasih upacara lagi. Dan otomatis jikalau bikin upacara itu harus ngeluarin uang lagi. Ya, jadi para warga ketimbang ribet harus ngeluarin uang lagi, mending dibiarkan saja pohonnya. Jadi nggak usah ditebang. Ya, cukup dikasih sarung saja. Ya, karena memang dipercaya sama orang Bali itu ada makhluk hidupnya. Ya. Nah, makanya saya ingatkan juga kepada bapak-bapaknya terutama ya, untuk buang air kecil usahakan itu cari kamar mandi saja. Ya, karena memang kita tahu sebagai kita laki-laki ya kan, kalau udah kebelet banget tinggal mampir ke samping ke pohon terus buang air. Ya, tapi bapak-bapak selama di Bali usahakan bapak-bapaknya cari kamar mandi saja. Ya, usahakan cari kamar mandi. Ya, karena memang Bali memang juga terkenal sebagai mistisnya. Ya, mungkin Bapak Ibu tahu jikalau Hindu yang ada di Bali itu sembahyangnya pakai sesajen. Ya. Maka dari itu usahakan cari kamar mandi saja. Ya, karena saya pernah kejadian Bapak Ibu, ya kebetulan ada tamu saya main ke Pulau Bali lagi sama temennya berdua, ya mencari saya ke rumah, ngajak mainan. Akhirnya saya cuma punya sepeda satu, akhirnya sepeda saya digonceng 3. Nah, jalan-jalan keliling, tibalah rasa kebelet ini. Nah, akhirnya si tamunya itu bilang, "Beli, saya mau kebelet buang air kecil." Saya bilang, "Tahan dulu Pak, ini saya cari kamar mandi saja." "Udah kebelet Bi, gak kuat di sini ya, turun." Maksa bapaknya. Akhirnya bapaknya turun, mampir ke sebuah pohon untuk buang air kecil. Ya, maka masuk ke dalam lagi. Ya, seperti hutan dia. Akhirnya tidak lama kemudian sekitar 5 menit tiba-tiba bapaknya teriak, "Beli, tolong beli." Lihat ya, itu ada namanya semu atau sentro seperti halaman hijau. Ya, sudah sebelakang udah lewat sedikit. Ya, mungkin ada yang tahu semu atau sentro itu apa? Udah. Ya, semu atau sentro itu tempat pembakaran mayat. Ya, mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, jikalau di Bali itu jikalau meninggal itu mayatnya dibakar, atau bahasa Balinya itu diaben. Ya, ngaben, upacara ngaben. Ya, sebenarnya ada 4 cara Pak Ibu pemakaman, cara pemakaman di Pulau Bali. Ada 4 cara, yaitu diabenkan atau dibakar, ya, bisa juga dikubur, dan juga dijemur di bawah pohon saja, dan yang terakhir digoreng. Ya, mungkin dibakar
semuanya sudah tahu ya. Untuk dikubur memang jikalau tidak mampu untuk membuat upacara ngaben itu boleh dikubur dulu. Dan kuburannya nggak dalam, lubangnya itu nggak dalam sekali. Ya, cuman sepinggang orang dewasa saja. Kenapa cuma sepinggang orang dewasa saja dalamnya? Untuk nanti ada upacara ngaben masal itu boleh dibongkar lagi supaya lebih mempermudah pembongkarannya. Untuk diabenkan atau dibakar itu. Ya, itu untuk yang dikubur. Yang ketiga yang dijemur di bawah pohon itu adanya di Desa Drunyan. Desa Drunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Ya, itu ditaruh di bawah pohon saja, karena memang pohonnya itu dipercaya bisa menyerap bau busuk. Ya, bau yang tidak enak. Ya, maka dari itu ditaruh di pohon itu saja, di bawah pohon. Dan yang keempat itu digoreng. Ya, menurut saya juga lumayan ekstrim. Mungkin Bapak Ibu tahu penggorengan kan gedenya segitu aja ya kan. Jadi untuk mayatnya itu sebelum mayatnya itu masuk ke penggorengan itu harus dimutilasi dulu. Ya, kakinya, tangannya, itu badannya itu harus dimutilasi dulu. Supaya apa? Supaya muat di penggorengan itu. Ya, pakai minyak nggak beli pakai minyak. Ya, itu mayatnya mayat ikan laut, mayat ayam, ya itu mayatnya ya, karena memang kan mayat kan nggak semua manusia semua kan, binatang juga ada mayatnya ya kan. Nah, ikan laut, ikan tuna, ya, ikan tongkol, ya itu sebelum dimasuk ke penggorengan itu dipotong-potong dulu ya, dimutilasi dulu mayatnya, baru ditaruh ke penggorengan. Dari malam begadang semua ya, pantesan buru semua. Ya, karena juga saya yang pribadi memang dinasihatkan untuk para guide atau pemandu, jikalau ada yang istirahat itu asli nggak boleh dikasih ngomong ya, karena memang gak sopan, takut mengganggu ya. Tapi jikalau memang Bapak Ibu capek, saya juga mohon kepada Bapak Ibu sekalian ya, tolong jaga kesehatannya ya, karena memang kita di Bali kan liburan. Maka dari itu jikalau capek silakan istirahat ya, karena memang supaya juga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ya. Kita liburan kan harusnya senang, happy ya. Nah, karena memang beberapa ada yang istirahat Bapak Ibu ya, saya juga tidak sopan jikalau saya orang lagi tidur saya ngomong ya. Monggo istirahat terlebih dahulu sambil Bapak Ibu yang penasaran, yang mau lihat tola tole dulu silakan ya. Jikalau yang ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan, boleh ya. Siap, persilakan. Cerita lagi aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf mengganggu istirahatnya dikarenakan kita sudah sampai di GWK.
Wis. Ya. Berkumpul lagi. Enggak tahu. Lembat lagi hujan. Ya, ini karena juga cuaca masih gerimis Pak ya. Gerimis ini. Hujannya. Patung yang terlihat dari bandara itu juga. Dari bandara kelihatan juga. Patung apa itu? Makasih. Wah, hujan. Piye iki? Berapa tahun ya? Nggak terasa ya? Dulu kan apa di Jakartanya di buka toko Jakarta terus lagi kantor TPL yang di utara ya. Ya, Bapak-Ibu, persiapan. Ya, karena juga memang cuacanya gerimis Pak ya. Tapi bisa yang tidur bisa dibangunkan supaya bisa melihat juga. Kalau di Android berapa? Ini apa namanya mas? Oh, Nanti habis ini kita belanja ya. Hah? Nanti minta hanya sama voucher. Akses masuk apa? tiket masuk di GWK-nya. Aduh. Tapi masuknya pakai gratis. Ya lain kali mungkin bapak sama keluarga pak ya. Harganya 125.
Beli-beli dulu. Bisa keluar Pak nanti ya, nanti keluar nanti. Oh, keluar mandi. Oh ya.